Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa ya. Baca doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, coba yang barusan telat boleh di depan sebentar. Ya, depan sebentar. Depan ya. Dua lagi. Coba nanti kalau udah ya. Gimana kabar hari ini? Udah siap untuk belajar belum? Semangat belajarnya? Untuk memulainya, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, biar Ibu tahu yang mana yang hadir atau yang nggak hadir. Didengar ya, dengan Ibu. Kalian Pak? Baiklah, kita Ibu absen sekarang. Sebelum Ibu melanjutkan materi yang sebelumnya, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Sebelumnya materi apa ya? Minggu lalu apa materi apa yang sudah Ibu sampaikan ke kalian? Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa-apa saja yang tadi dijelaskan? Coba satu orang, siapa yang mengingatkan? Coba, Nadia. Pertama lihat hukum, yang kedua unsur hukum, yang ketiga ciri hukum, yang keempat Nah, coba sekarang siapa yang bisa ataupun yang masih mengingat pengertian hukum itu apa? Coba, ada Ibu tunjuk aja, agak cepat. Ya saya. Coba Siti. Hukum itu peraturan kemasyarakatan yang diikuti oleh semua orang, terus dia kayak dipaksa itu untuk mengikuti peraturan tersebut. Ya, yang bersifat memaksa dan diatur ya. Ya Bu. Kemudian siapa lagi yang masih ingat yang berkaitan dengan pengertian hukum itu? Ada lagi? Ada Bu. Coba. Sebuah peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Norma dan sanksi ya. Kemudian kalau misalnya ciri-ciri dari hukum, siapa yang bisa? Coba. Nah, tolong seperti Adanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan harus dipatuhi atau ditaati. Oke, ada dua ya intinya. Yang pertama adanya larangan dan Perintah. Yang kedua Perintah. dan dipatuhi ya. Berarti kalau untuk materi sebelumnya berarti masih ingat ya mengenai pengertian dan juga ciri-ciri beserta tujuan dari hukum tersebut. Baiklah, setelah kita sudah mengetahui pengertian. Nah, sebelum Ibu langsung memperlihatkan dari materi yang akan kita bahas, sekarang Ibu akan menampakkan dulu tujuan dari pembelajaran yang berkaitan dengan materi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ya, khususnya di Indonesia. Sekarang kita lihat dulu tujuannya. Yang pertama itu adalah memahami tujuan perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua itu menjelaskan faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu tujuan perlindungan hukum itu apa. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan perlindungan dan penegakan hukum itu apa, baru kita lanjutkan faktor apa saja yang mendukung sehingga proses dari perlindungan dan penegakan hukum itu dapat berhasil ataupun tidak berhasil, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan, coba sekarang dipahami dulu dari tayangan yang telah Ibu tampilkan berkaitan dengan pentingnya dan perlindungan dan penegakan hukum. Coba.
rangsung pentingnya dari perlindungan dan penegakan hukum itu? Coba siapa yang bisa? Nah, coba. Perlindungan hukum itu harus diperhatiin sama penegak hukum agar nanti dia itu bisa adil, bisa tertib, bisa tahu pasti apa yang dihukum. Ya. Yang lain ada lagi? Bagaimana peran dari perlindungan hukum itu terhadap kita ataupun masyarakat secara umumnya? Coba, siapa? Siapa yang bisa lagi? Boleh pakai bahasa sendiri, nggak mesti sesuai dengan apa yang sudah ditayangkan. Coba, siapa? Ini? Dulu pernah masuk masyarakat itu untuk membahagiakan masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada hukum itu segala sesuatu adil. Kalau misalnya ada terjadi kesalahan dalam satu itu nanti dia dikasih sesuai dengan hukum. Ya. Jadi kalau misalnya, tadi udah betul ya. Jadi kalau misalnya perlindungan dan penegakan hukum itu berhasil ditegakkan, maka itu akan dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, yaitu misalnya kesejahteraannya yang dapat berupa misalnya keadilan dari segi kehidupan sehari-harinya, dan juga nanti mereka dapat merasakan akan kepastian hukumnya. Misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang sesuai, ataupun ketika mereka menjadi korban dari sebuah kasus, maka mereka juga akan mendapatkan keadilan dari apa yang telah seseorang melakukan terhadap mereka, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Bisa ya. Baiklah, kita lanjutin ke yang pertama adalah tujuan perlindungan dan penegakan hukum ya. Yang pertama tujuan perlindungan dan penegakan hukum itu ada tiga. Yang pertama apa? Tegaknya supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum. Yang kedua? Tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan. Yang ketiga? Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Ya. Coba yang pertama itu pernah dengar nggak apa itu supremasi hukum? Nah, Belum pernah ya? Nah, jadi kalau misalnya supremasi hukum itu adalah memposisikan kedudukan hukum pada posisi yang tertinggi. Dia itu adalah misalnya hukum itu memang sudah dijadikan sebagai sudah mutlak, dia memang kita harus mengikutinya dan kita harus menjadi pedoman hukum itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau yang pertama itu harus ditegakkan supremasi hukumnya. Kalau misalnya di Indonesia apa supremasi hukumnya? undang-undang. Undang-undang ya. Selain undang-undang apa lagi? Yang pernah kita lihat yang berkaitan dengan sebuah aturan yang dibuat. Pancasila boleh juga, tapi dia sudah tercantum dalam undang-undang ya. Kalau misalnya pasal Pancasila, kalau Pancasila ini kan sebagai dasarnya, sehingga bisa terbentuk sebuah undang-undang, ya kan? Kemudian dalam undang-undang itu baru nanti termasuk ataupun tercantum dari pasal-pasal, ya kan? Kemudian selain undang-undang bisa kita tahu nanti seperti traktat. Traktat itu kan sebuah kesepakatan, ya kan? Berarti kalau misalnya sebuah kesepakatan, di situ mencantumkan adanya sebuah peraturan, yang peraturan itu harus diikuti oleh orang yang sudah menyepakati akan peraturan tersebut, gitu ya. Kemudian kita lihat dulu, supremasi hukum ini kan dia mempunyai kekuasaan yang mutlak. Kalau dikatakan mutlak gimana? Nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa diganggu-gugat, ataupun dia bersifat kayak permanen, ya kan? Kalau misalnya dia bersifat permanen, nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa misalnya mau misalnya kita menerima ataupun kita mengkomplain, itu kan udah konkret dia, misalnya udah pas emang, nggak bisa dihapus secara sembarangan gitu ya. Ya kalaupun dihapus ataupun diubah, dia harus sesuai dengan prosedur gitu ya. Kemudian ini kan juga mengatur semua tindakan warga negara maupun pemerintah berlandaskan pada hukum yang berlaku. Itu kita lihat kalau Indonesia ini adalah hukumnya adalah berdasarkan undang-undang ya. Berarti undang-undang yang ada di Indonesia ini harus kita tegakkan dalam arti kita tempatkan si undang-undang ini sebagai dasar hukum negara kita itu sebagai pedoman kita untuk mendapatkan sebuah keadilan bagi kita yang misalnya baik menjadi korban ataupun yang menjadi si pelaku tersebut gitu ya. Nah sampai sini bisa dipahami dulu. Insyaallah. Bisa ya. Selanjutnya kita lihat yang tegaknya keadilan. Coba tegaknya keadilan kira-kira gimana yang dikatakan dengan tegaknya keadilan? Coba. Bagaimana yang dikatakan tegaknya keadilan? Gambarannya kayak mana? Sesuai dengan aturan-aturan.
berarti dia harus diterapkan ya sebuah keadilan itu dalam negara. Gitu. Kalau misalnya sudah diterapkan, maka masyarakatnya itu akan merasakan dari kebahagiaannya, kesejahteraannya, keadilannya itu berarti nanti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sebuah negara, gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Itu gimana tuh yang dikatakan dengan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat? Coba. Misalkan hukumnya tuh adil bu, dia tuh bisa bisa damai, ada berantem gitu. Ya. Adil berantem. Kita wujudkannya itu dalam bentuk kehidupan kita ya. Kalau misalnya kehidupan kita dapat menyesuaikan diri, kemudian kita dapat bersikap integrasi, yaitu persatuan antar semua orang, antar masyarakat gitu ya. Gunanya untuk mempersatukan semua orang agar tidak terjadinya sebuah konflik ataupun permasalahan yang lainnya gitu ya. Kemudian dalam mewujudkannya itu kita dapat lihat dari apa, berupa apa? Bagaimana caranya kita dapat mewujudkannya itu? Dengan cara menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Iya, menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya kayak di sekolah. Kalau di sekolah itu misalnya ada aturan apa? Contohnya, nggak boleh bawa HP ke sekolah. Berarti kita harus mengikuti aturannya ya. Kalaupun nanti kalian temukan yang membawa HP ke sekolah, ya otomatis nanti HP-nya diambil dan kalian kena sanksi. Itu dari untuk mewujudkannya perdamaian di dalam kehidupan masyarakat. Jadi misalnya karena kalian harus menyadari bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Gunanya untuk apa? Biar nanti yang lainnya mendapatkan kayak misalnya kayak pengetahuannya lah. Oh berarti kalau kita melanggar maka kita nanti akan kena sanksi, dan itu menjadi kayak edukasi ya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Sekarang kita lanjutkan satu lagi yang faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Coba siapa yang bisa baca seorang? Yang belum ya? Coba Al-Zahra. Dua faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Hukumnya, undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara seperti UUD, Traktat Jurisprudensi. Penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan harus mendasari pada hukum yang berlaku. Ya, coba dari yang sudah dibaca sama Al-Zahra, coba kira-kira dari penjelasan ataupun pengertian dari hukum yang tercantum dalam tayangan ini, coba siapa yang bisa? Yang bisa saya menangkap apa itu yang dikatakan dengan hukum sebagai faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Coba saya bilang. Itu yang pertama yang hukum. Coba. Coba dulu seperti ini. Dibaca dulu boleh. Dibaca dulu. Nampak ya? Berarti nggak mau dulu depan. Jadi kayak Coba apa Pak? undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Dia tuh nggak boleh bertentangan dengan ideologi. Kalau bisa kita hukum orang tuh harus sesuai dengan undang-undang dan traktat. Itu pada opsinya tuh pada hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dan dengan peraturan undang-undangan. Jadi harus penegak hukum itu harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Ya, coba dulu. Yang coba coba Sasa bilang Manda. Yang ini ya, yang dari sarana ataupun fasilitas yang mendukung penegak hukum.
atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Itu mungkin ini Bu. Misalkan kalau ada kayak sarana prasarana itu harus terdidik dan terampil gitu Bu. SDM-nya ya? Ya, SDM-nya, sumber daya manusia. Habis itu yang kebudayaan itu yang nilai kebudayaan harus mendasari pada hukum yang berlaku, dia itu harus sesuai dengan hukum, nggak boleh nggak sesuai dengan hukum. Ya. Ini nilai-nilai kebudayaan, kalaupun misalnya ketika seseorang ingin membuat menyusun kebudayaan, berarti harus tercantum pada hukumnya, hukum itu berdasarkan dari undang-undang juga ya kan? Jangan jangan di luar konteks undang-undang, gitu ya. Nah, coba yang pertama coba ibu jelasin yang tambahannya ya. Kalau misalnya yang pertama itu kan hukumnya, yaitu undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Itu berarti ketika MPR kan legislatif dia menyusun dari undang-undang. Berarti ketika mereka menyusun undang-undang, berarti mereka harus menyusun undang-undangnya itu jangan di luar konteks ataupun dari negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya mereka ingin mencontohkan ataupun membentuk undang-undang itu seperti negara luar. Sedangkan negara kita itu tidak sama dengan negara luar, ya kan? Jadi undang-undang itu harus dibuat sesuai dengan negaranya. Negara kan negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti di situ harus mencantumkan dari kesejahteraan masyarakatnya, persatuannya, dan juga bersifat dari sistem pemerintahannya itu yang demokrasi, gitu ya. Kemudian itu dapat kita lihat seperti undang-undang itu sudah jelas ya, itu sebagai hukum dari dasar hukum dari Indonesia. Kemudian ada traktat. Kemudian jurisprudensi ini pernah dengar nggak? Apa itu jurisprudensi? Hukum yang terbentuk karena keputusan. Ya betul ya. Jadi hukum yang terbentuk dari hakim yang terdahulu. Jadi itu dibentuk kira-kira kenapa? Kok bisa hakim itu membuat sebuah peraturan baru? Kenapa kok bisa dibentuk undang-undang terbaru? Misalnya peraturan baru yang bisa dimasukkan dalam undang-undang. Kira-kira kenapa bisa ya? Karena apa? Kenapa bisa dibentuk peraturan yang dibuat sama hakim itu kenapa? Kenapa bisa? Karena ada masalah. Karena ada masalah. Ada yang salah, ataupun karena adanya kekurangan dalam peraturan pasal tersebut masih kurang sehingga bisa ditambahkan. Tetapi penambahan tersebut bukan berarti sesuka hati si hakim itu ya, tetapi harus disesuaikan. Misalnya ada peraturan yang hal yang terpenting yang harus dicantumkan di situ karena mungkin kasusnya itu baru ditemukan sehingga sebelumnya belum ada peraturan, jadi boleh hakim membentuk sebuah peraturan dan peraturan itu nggak boleh keluar dari konteks undang-undang. Nah, berarti peraturan yang sudah ada itu disesuaikan dengan peraturan sebelumnya dan peraturan yang dibuat sama hakim ini bisa diberlakukan kepada hakim yang selanjutnya, gitu ya. Itu yang disebut dengan jurisprudensi. Kemudian penegak hukum, yang dikatakan penegak hukum kira-kira siapa aja? Hakim. Kemudian DPR. Nah, itu DPR yang masuk penegak hukum. MA, MK, KY ya. Kemudian saya kayak pengacara masuk nggak? Masuk. Ya. Kalau polisi? Masuk ya. Tentara boleh nggak masuk sebagai penegak hukum, tapi kalau tentara yang lebih menjaga keamanan pertahanan dari negara, gitu ya. Lebih konteksnya itu lebih luas lagi, gitu ya. Kemudian mereka juga ketika mendapatkan peran sebagai penegak hukum, mereka juga harus menjalankan tugasnya itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya mereka sebagai polisi, misalnya tugasnya apa, kewajibannya mereka apa. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, apa sanksinya, gitu ya. Kemudian kalau masyarakat berarti kitanya harus menyadari ya akan peraturan yang sudah dibentuk, kemudian kita harus melaksanakannya sebagai bentuk dari mendapatkan hasil ataupun proses untuk perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian terakhir udah ya, yang sarana itu berarti dari kualitas masyarakatnya ataupun orangnya yang dalam menjalankan penegakan hukum. Misalnya kayak tadi ada kita sebutkan kayak polisi.
Berarti polisi itu bisa menjadi polisi, dia harus melewati dari tahap-tahap tertentu. Misalnya dari segi apa? Ketika mereka masuk tes, ketika mereka sudah menjabat sebagai polisi. Nah, setelah itu mereka bertugasnya itu sesuai ya, sesuai dengan apa yang ditugaskan mereka memegang peran apa, tugasnya di mana gitu ya. Kalau yang terakhir ini kan bisa dipahami ya, kebudayaan. Ketika dibentuk sebuah kebudayaan ataupun peraturan dalam budaya, maka dia harus masuk peraturan yang berlaku juga yang telah ditentukan ataupun dibentuk dalam undang-undang, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Misalkan kalau misalnya nilai-nilai apa? Kan kalau kebudayaan itu kan harus masuk kepada hukum yang telah ini bukan? Ya. Kalau misalnya nggak sesuai kayak mana Bu? Tapi kalau negara tuh kelompok tuh emang tuh mau bikin itu, cuman nggak dikasih sama hukum kayak mana Bu? Nah, kemudian kita kembali lagi, kita kan tinggal di Indonesia ini dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang harus menjunjung tinggi dari persatuannya ya kan. Jadi untuk bisa kita merasakan kedamaian dalam kehidupan kita, misalnya dalam lingkungan daerah kita, maka kita harus bisa menyesuaikan, harus bisa, karena kalau misalnya kita nggak sesuai, nanti kita dikatakan bahwa itu peraturan yang ilegal, berarti tidak diakui dan juga tidak diizinkan. Jadi nanti kita kalau misalnya tetap menerapkan kekeh, bisa jadi nanti kita akan ditangkap. Contohnya misalnya kayak yang apa namanya itu kerajaan empire itu ya, kerajaan empire yang dia membuat kayak sebuah negara padahal dia tinggalnya di Indonesia. Itu sebuah pelanggaran karena dia tidak sesuai dengan undang-undang, ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Tapi sampai sini bisa dipahami ya? Kawan saya, ini berikutnya ada berita ya, berita berkaitan dengan bagaimana peran dari penegak hukum, yaitu terlihat dari polisinya ya. Oke. Pelaku diamankan polisi, satu diantaranya merupakan ibu-ibu difabel yang tergiur bayaran 20 juta sekali antar paket sabu. Inilah SY dan 8 orang lainnya, ini merupakan kurir narkoba jaringan internasional yang berhasil dibekuk petugas Satres Narkoba Polres Jakpus dalam operasi penyakit masyarakat digelar dalam 10 hari terakhir. Keberadaan SY menjadi modus baru oleh para gembong narkoba. Mereka memanfaatkan difabel untuk menjadi kurir narkoba yang menghindari kejadian petugas. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kompes Pol Komando mengatakan SY ditangkap saat akan mengantarkan paket sabu seberat 5 kg dari kawasan Sumatera Utara ke Jakarta dengan jalur darat menggunakan bus di terminal Kalideres. Kepada polisi, SY tergiur keuntungan besar, di mana sekali antar paket per kilonya akan diberikan upah sebesar 20 juta rupiah. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 6,7 kg, ganja 3,1 kg, dan 40 butir pil ekstasi dengan nilai mencapai 9 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata api dan airsoft gun, serta sejumlah celurit dan anak panah. Para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Nah, di sini yang bisa kalian tangkap dari tayangan ini apa? Dari peran penegak hukum apa yang mereka lakukan? Yang pertama apa? Yang pertama penangkapan terhadap pelaku pengedar narkoba ataupun sabu-sabu ya. Kemudian apa lagi? Mengamankan barang bukti. Kemudian si pelaku ini apa yang dia langgar? Undang-undang yang berkaitan dengan jadi ada dua poin bagi peran penegak hukum dan 1 poin bagi pelanggar hukum, gitu ya. Berarti di sini bisa kalian lihat bahwa bagaimana peran dari kepolisian sebagai peran penegak hukum ya. Ini salah satunya diambil, kalau misalnya yang lain masih ada. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak dari materi yang sebelumnya yang dijelaskan? Ini contohnya. Bisa ya dipahami ya. Jadi penegak hukum mereka menangkap berdasarkan dari bukti yang ada, yaitu buktinya dapat jelas seperti ini. Ini kan sabu-sabu sama ganja gitu kan.
ada barang buktinya. Kan orang kalau misalnya polisi itu nggak mungkin menangkap seseorang tanpa ada bukti ataupun pelaporan gitu ya. Di sini bisa dipahami? Kalau bisa ya. Untuk selanjutnya, ini kan ibu bagi kelompok. Coba setiap ini dari sini dulu ya. Dapat hitung 1 sampai 6 ya. 6 kan? Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,
Coba yang kelompok 1 di sini ya. Yang tadi yang 1, kelompoknya di sini, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Dalam situasi ini. Ya. Tujuh untuk mengerjakan tugas kelompoknya itu yang pertama baca dulu karena di dalam ini ada sebuah artikel ataupun berita berkaitan dengan dari peran penegak hukumnya ya. Kalau yang tadi yang kita tanyain kan tentang narkoba ya kan. Ini berkaitan juga cuma mungkin beda lokasi dari kejadiannya ya. Jadi setelah dibaca kemudian nanti di sini ada soalnya. Soalnya itu adalah bisa dilihat dari poin 1 sampai 4. Poin 1 sampai 4 ini kalian sesuaikan karena soalnya cuma satu yaitu kalian menganalisis dari berita ini kemudian kalian buat kayak apa namanya itu apa namanya ini kayak membuat artikel ya tapi artikelnya itu menurut kalian berdasarkan dari berita di sini gitu ya bisa dipahami saya kemudian setelah kalian membuatnya mengerjakan kelompoknya baru nanti presentasi ke depan untuk mewakili satu orang setiap kelompok ya masa di sini ada yang ditanyakan ada udah bisa dipahami ya udah ya udah sekali jangan lupa ditulis nama ya nama anggota kelompoknya di situ juga ada tergantung dari materi yang sudah disampaikan. Tadi mungkin kalian mau mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan penegakan hukum boleh diambil dari materi sebelumnya ya. Dikaitkan, tapi harus sesuai dengan berita tersebut ya. Ya, tulis nama anggotanya di belakang itu tulis. Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Dari sekarang. Mulai gantian ya bacanya Menjawab soal ini Bu ya. ya kalian cukup membaca kemudian nanti lihat petunjuknya ini apa yang harus kalian susun berdasarkan saya nomor 1 ditanya dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba itu apa di sini ya, kemudian kalian susun dalam bentuk paragraf yang berkaitan dengan hal tersebut gitu ya Jadi digabungin sampai 4 digabungin. ya digabungin semua nanti itu minimalnya 4 paragraf ya.
boleh dilepasin aja dulu Pak Johan. Jangan lupa di mama dulu ya. Kalau ada yang belum bisa dipahami boleh tanya ya. Nanti biar apa yang kasih tahu. Oh, kalau ini orang yang menggunakan narkoba dia efeknya meninggal gitu. Akibatnya ada yang meninggal karena overdosis gitu ya. Jadi kalau yang ini judulnya ini dia berkaitan dengan si pengedar itu kena hukuman mati. Berarti kita lihat di sini bagaimana beritanya. Bagaimana misalnya dari prosedurnya sehingga si pelaku ini dapat diberikan hukuman mati. Ya. Nanti kalau ada yang nggak siap boleh tunjuk tangan terus ya. Boleh, kalau mau tulis juga boleh juga. Ini izin apa Pak? Tulis sama terus aja. Sama ini. Sama aja. Karena kan itu dalam luar berdasarkan dari wanita kan. Kan tidak kuat sendiri. Tulis judulnya aja ya, biar nanti nampak oh ini ada sebuah berita, sebuah artikel lebih ya. Ini enggak, ini aja terus. Empat paragraf. Kalau dibuat nomor 1 tuh karena kalau dibuat nomor 1 itu nggak membentuk kayak
kemudian mereka membuat sama juga tinggal melanjutkan aja. Generasi penerus. Paragraf pertama tulis. Dengan penegakan untuk melindungi hak sosial tadi serang lagi dengan penegakan hak sosial serta penolakan
dijalankan secara konsisten agar menimbulkan efek jerah. Karena saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Efek jerah dari hukuman mati akan mempengaruhi angka atau jumlah pengguna narkoba sehingga dapat menurunkan angka pengedar atau pengguna narkoba. Menurunnya jumlah pengedar atau pengguna narkoba disebabkan dari timbulnya efek jerah karena hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia sesuai karena pemerintah menerapkan hukuman mati terhadap para bandar besar narkoba yang telah menyebabkan kematian bagi banyak orang, yang sebagian besarnya adalah anak muda. Hukuman ini diterapkan agar kedepannya tidak ada lagi kasus kematian karena narkoba, terutama pemuda yang hak asasi manusianya harus dilindungi karena mereka adalah generasi muda. Alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati yaitu ada dua cara. Yang pertama, hukuman bagi pengguna narkoba yang masih dalam kadar yang sedikit, pelaku harus direhabilitasi lebih lanjut. Jika pelaku sudah sampai ke tahap pengedar dalam kadar banyak, pelaku harus dikenakan hukum pidana dengan masa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ya, bisa dipahami semua yang sudah disampaikan sama Kompona? Bisa. Saya coba tekan buat dari ini hasil artikelnya sangat bagus ya, karena dia bisa kita menyesuaikan dengan apa yang sekarang kita lihat, gitu kan, peraturan yang diterapkan di Indonesia itu yang berkaitan dengan narkoba, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teman-teman yang siapa lagi? Sudah? Atau coba siapa yang bisa mengambil ataupun kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan sama kawan kita barusan? Ada Pak? Hukuman mati bagi pengedar narkoba itu sangat bagus karena itu dapat membuat jerah bagi orang pengedar narkoba, karena kan hukuman mati itu sangat ditakutkan dan orang tuh nggak akan mengulangnya lagi karena pengedar narkoba itu dapat menyebabkan kematian bagi banyak orang. Salah satunya bagi remaja generasi penerus. Bagus ya. Jadi dapat kita ambil kalau dari yang sudah dibaca barusan, berarti di situ disebutkan bahwa kalau misalnya hukuman mati itu sesuai ya, karena kalau misalnya pengedar narkobanya itu melakukan pengedaran narkoba dengan jumlah yang banyak dan juga merugikan dari generasi yang akan datang, gitu ya. Misalnya kayak belajar ataupun yang orang manusia atau masyarakat yang masih di bawah umur ataupun orang yang memang sudah lama, tetapi dia kan juga harus menghindar dari penggunaan narkoba karena dapat membahayakan kesehatan juga, ya kan? Ya. Yang barusan sudah jelaskan berarti bisa dipahami ya? Saya. Jadi ini coba kita lihat dulu kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan, yang tadi tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian kita lihat tayangan video yang berkaitan dengan penangkapan dari orang yang mengedarkan narkoba, dan juga yang terakhir tugasnya adalah membaca berita ya, yang berkaitan dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dan juga tadi sudah mewakili satu kelompok yang sudah mempresentasikan, ya kan? Untuk yang lainnya harus selesai terus ya. Ini kita ambil kesimpulannya terus. Jadi berdasarkan dari pembelajaran hari ini yang sudah disampaikan dan juga teman yang sudah menyampaikan tadi hasil diskusinya, dapat kita lihat bahwa yang poin pertama adalah perlindungan dan penegakan hukum. Coba diam dulu ya. Jadi poin pertama itu adalah perlindungan dan penegakan hukum mempunyai peran penting menjadi fondasi dasar, ya kan? Fondasi dasar keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya perlindungan dan penegakan hukum itu berhasil ditegakkan, maka itu akan dijadikan sebagai pedomannya. Misalnya pondasinya. Kalau misalnya rumah nggak ada pondasi nggak bisa berdiri ya. Jadi kalau misalnya ada pondasi, berarti kita bisa merasakan bagaimana nanti kita bisa hidup nyaman dalam bermasyarakat. Kemudian poin yang terakhir, semakin banyaknya masyarakat mengerti hukum, maka semakin baik pelaksanaan dari hukum. Jadi kira-kira kalau manfaat kalian mengetahui hukum ini apa? Manfaat dari yang tadi dijelaskan
perlindungan penegakan hukum. Karena kan berarti udah tahu ya pengetahuan, pemahaman tentang hukum. Kira-kira bagi kalian sebagai siswa, ketika kalian sudah memahami dari hukum itu, apa yang kalian rasakan manfaatnya? Yang pertama lebih tertib, yang kedua apa lagi? Teratur, nyaman, mendapatkan keadilan, ya kan? Kemudian dalam kehidupan ya. Jadi kan kita nggak ada yang ganggu-ganggu, kemudian kita pun jangan melakukan kesalahan gitu kan. Kemudian manfaat bagi kalian apalagi kalian ini kan kelas 3. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada dasar, sudah tahu dulu pengertian hukum itu apa, bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana peran penting dari penegakan hukum, maka akan memudahkan bagi kalian yang mungkin mau masuk ke jurusan ilmu hukum. Itu akan mudah dalam arti karena sekilasnya ataupun secara umumnya udah tahu dulu, oh ini hukum, bagaimana perannya, kemudian bagaimana pentingnya hukum, dan juga nanti berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia berdasarkan dari undang-undang ya. Undang-undang apa? 19 ya. Nah, sampai di sini dari hasil kesimpulannya, ada yang ingin bertanya nggak sebelum kita tutup pertemuan hari ini berkaitan dengan penjelasan sebelum-sebelumnya? Ada? Ya, ada bisa dipahami semua? Bisa ya? Bisa? Kalau misalnya sudah bisa dipahami, pada materi hari ini berkaitan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Untuk hari ini sekian dulu. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan dan juga ilmu yang sudah diberikan oleh presentasi di kelompok teman kalian ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Amin. Baiklah, untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulin ya.